Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal TIU, khususnya pada topik silogisme. Nah, teman-teman, soal ini kami ambil dari soal SKD CPNS tahun 2023 kemarin. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya juga kami sudah membahas beberapa jenis, beberapa tipe soal-soal silogisme yang mungkin saja membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS tahun 2024 kali ini. Nah, ya teman-teman yang belum nonton, linknya ada di deskripsi dan di pojok kanan atas video yang sedang teman-teman tonton saat ini. Nah, teman-teman, langsung saja kita bahas beberapa soal yang sudah saya siapkan di sini gitu ya. Nah, soal yang pertama, semua karyawan perusahaan X mendapat pemotongan upah jika tidak bekerja dengan baik. Tidak satu pun karyawan perusahaan X yang mendapat pemotongan upah. Nah, teman-teman, kita lihat sekarang ya, kalau soalnya seperti ini itu, tips dan triknya adalah yang pertama, kita lihat proposisi yang termuat di dalam kedua kalimat ini gitu ya. Nah, kalimat pertama itu memuat kata semua gitu ya. Kalkulatornya universal. Kemudian pada kalimat kedua, dia memuat kata tidak satu pun. Ini artinya semua ya, teman-teman ya. Nah, maka kesimpulannya nanti itu haruslah yang memuat kuantornya itu semua gitu ya. Nah, kebetulan pada opsi A, B, C, dan D, dan E ini eh, semuanya itu memuat kuantor universal. Oleh karena itu, mari kita melihat tips dan trik berikutnya gitu ya. Nah, tips dan trik berikutnya, teman-teman, kita bisa melakukan eliminasi pada kata yang sama yang termuat di dalam kedua pernyataan ini gitu ya. Apa yang sama? Yaitu pada kalimat yang pertama ada kata mendapat pemotongan upah. Di kalimat yang kedua itu juga terdapat kata mendapat pemotongan upah. Maka ini kita bisa eliminasi ini, ya. Nah, kita eliminasi kedua kata ini. Oleh karena itu, kalau kita melihat opsinya gitu ya, eh, opsi yang memuat kedua kata itu, kata mendapat pemotongan upah itu adalah berada pada opsi A, Charlie, dan E gitu ya. Maka yang tersisa sekarang yang paling mungkin jawabannya itu antara Bravo dan Delta, teman-teman. Nah, coba kita lihat opsi yang Bravo ya. Tidak satupun karyawan perusahaan X yang bekerja dengan baik. Nah, tentu saja ini juga opsi yang salah, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kan kalau misalkan eh, semua karyawan perusahaan X itu tidak bekerja dengan baik gitu ya, kan nanti akibatnya akan pemotongan upah. Sementara tadi pemotongan upahnya sudah kita eliminasi gitu ya. Maka yang paling tepat teman-teman adalah opsi yang delta ini tentu saja ya. Semua karyawan perusahaan X bekerja dengan baik gitu. Nah, begitu teman-teman tipsnya. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya, semua lemari yang dipamerkan terbuat dari kayu. Pengrajin menganggap lemari kayu memiliki nilai keindahan. Lemari itu tidak terbuat dari kayu. Nah, teman-teman. Nah, tadi tips yang pertama itu kan eh, apabila semua apa namanya kalimat itu memuat kuantor universal yaitu kata semua ya. Nah, tapi sayangnya pada soal nomor 2 ini eh, justru yang ditonjolkan adalah eh, apa namanya objeknya yaitu lemarinya gitu ya di sini ya. Maka nanti kemungkinan gitu ya jawabannya itu tidak akan pasti tidak akan memuat kata semua gitu ya. Maka alfa dan bravo ini kita eliminasi gitu ya. Nah, jadi kemungkinan yang tersisa itu adalah Charlie, Delta, dan E gitu ya. Nah, terus yang kedua, teman-teman, karena lemari itu tidak terbuat dari kayu gitu ya. Jadi apapun asumsi pengrajin terhadap lemari kayu gitu ya, dalam hal ini dia dia berasumsi, dia beranggap bahwa lemari kayu itu memiliki nilai keindahan itu tidaklah relevan untuk kita jadikan kesimpulan gitu ya. Artinya pernyataan yang kedua ini kita bisa abaikan. Jadi yang kita bisa pilih itu pernyataan satu dan pernyataan ketiga ini gitu ya. Nah ini katakanlah pernyataan satunya, ini pernyataan tiganya gitu ya. Nah jadi dari pernyataan satu dan pernyataan tiga, karena lemari itu tidak terbuat dari kayu gitu ya,
maka kesimpulan yang paling tepat adalah lemari itu pastinya tidak dipamerkan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah si E ini tentu saja teman-teman ya. Nah, begitu caranya teman-teman. Kita lihat soal berikutnya, soal nomor 3. Semua asrama punya kantin dan jam kunjungan. Kantin dan jam kunjungan dibuat untuk kedisiplinan. Andi tidak berada di kantin dan tidak mempunyai jam kunjungan. Nah, teman-teman, kalau tadi tips yang pertama itu kalau misalkan semua pernyataannya itu memuat kuantor universal atau proposisi universal, maka kesimpulannya pasti universal. Tapi kalau salah satunya itu memuat kuantor eksistensial gitu ya, artinya proposisinya tidak universal gitu. Nah, maka kesimpulannya nanti eksistensial juga gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau misalkan pernyataan itu menonjolkan menonjolkan pelaku gitu ya, seperti ini Andi gitu ya, mesti kesimpulannya juga nanti Andi gitu ya. Nah, maka opsi D dan E ini tereliminasi gitu ya. Jadi yang mungkin itu Alfa, Bravo dan Charlie gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, karena Andi tidak berada di kantin gitu ya. Nah, dan tidak mempunyai jam kunjungan, nah tentu saja Andi sedang tidak berada di asrama. Oh ya, tips berikutnya nih, kalau misalkan salah satu pernyataannya itu adalah pernyataan yang negatif, nah ini kan ya pernyataan negatif itu biasanya kita ditandai dengan tidak berada gitu ya, tidak mempunyai gitu. Nah, ini kan kata negatif ya. Nah, maka kesimpulannya juga pasti nanti kata atau kalimat yang bentuknya negatif. Nah, dari Alfa, Bravo, dan Charlie, yang negatif itu kan yang Bravo dan Charlie ya. Nah, jadi si A ini sudah tereliminasi, jadi opsi kita yang Bravo dan Charlie. Nah, tetapi karena dia tidak berada di kantin, maka dia juga tentu saja tidak berada di asrama. Gitu. Nah, jadi jawabannya Bravo. Oke, kita next. Pemain sepak bola memakai sepatu impor luar negeri. Sepatu impor biasanya lebih baik dari sepatu lokal karena bisa membawa sampai ke final. Bang Rahmat turun di partai final. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kalau misalkan pernyataan-pernyataan ini, premis-premis ini memuat pelaku gitu ya, maka kesimpulannya nanti adalah si pelaku gitu ya. Oleh karena itu, karena alfa ini memuat kata semua gitu ya, maka ini kita eliminasi. Kemudian Bravo juga kita eliminasi beberapa ya. Nah, kemudian Charlie ada semua eliminasi. Kemudian yang E ada kata semua kita eliminasi. Tentu saja jawabannya adalah si delta karena satu-satunya yang tidak kita eliminasi. Begitu teman-teman. Sangat mudah sebetulnya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu berlatih lebih sering lagi gitu ya, sehingga nanti akan ketemu pola-polanya gitu ya. Jadi kita sudah punya setidaknya 3 tips gitu ya. Kalau misalkan kalau yang pertama kalau misalkan eh, semua pernyataan-pernyataannya itu atau semua premis-premisnya itu memuat kuantor universal atau kata semua, maka nanti kesimpulannya pasti memuat kata semua. Nah, tetapi kalau misalkan ada satu saja yang memuat kuantor eksistensial itu contohnya seperti ini, kata beberapa ini teman-teman. Nah, maka kesimpulannya nanti ada kata beberapa. Nah, tetapi kalau yang ketiga, kalau misalkan dia memuat langsung subjek atau pelaku, maka nanti kesimpulannya itu juga pelaku gitu ya. Ada memuat kata pelakunya, memuat pelakunya gitu ya. Dan yang terakhir, kalau misalkan salah satu premisnya itu memuat kalimat yang negatif, maka kemungkinan besar itu kesimpulannya adalah yang berupa kalimat yang negatif. Nah, begitu teman-teman. Setidaknya 3 atau 4 tips dan trik untuk menjawab soal-soal silogisme ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ini soal terakhir, soal nomor 5, tapi ini kita akan jadikan
kuis buat teman-teman. Silahkan nanti teman-teman jawab di kolom komentar dan saya akan mencoba untuk membalas dan berdiskusi bersama teman-teman di kolom komentar. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan membahasnya lebih banyak lagi pada video-video selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan yang sudah, tolong di like, comment, dan di-share video ini. Barangkali video ini juga bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.